Mas Sumanto dingin. Sama Sumanto diangetin sampai matang. Belum nyampe 2 menit. Lu jadi Saya yakin gak lolos soalnya. Cuma biasanya dawet ireng Kebumen yang jualan itu ayu-ayu. Dawet ayu Banjarnegara yang jualan itu Kebumen. Pangol stretching. Pusing. Gak ada. Ternyata dia juga memantau aku dari belakang kayak gini. Jadi kita lihat-lihatan. Sampai terakhirnya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Terima kasih masih bersama Yuasa Stand Up Olahraga League di Season 4 ini. Tadi kita udah menyaksikan 9 peserta pertama di regional Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Masih banyak peserta lain ya, tapi diingatnya sekali lagi buat Jebret Tim yang menyaksikan Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4 ini, bahwa Yuasa di tahun ini juga merayakan ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Dan ada inovasi terbaru dari Aki Yuasa, yaitu Aki Yuasa Hybrid yang sudah bisa didapatkan di seluruh e-commerce, bengkel-bengkel kesayangan kamu, dan juga bisa langsung di-download aja app-nya di Yuasa App. Yang pasti Yuasa, nyalakan. Oke, itu dia, terima kasih. Teman-teman, kita akan lanjut ke peserta berikutnya. Teman-teman juri udah makin panas ya kayaknya ya, udah makin seru. Setelah penampilan 9 pertama tadi makin ketat gitu ya, tapi bakalan lebih pusing lagi karena peserta-peserta berikutnya juga sangat luar biasa. Nah, siapakah yang berikutnya? Ini adalah peserta ke-10. Tepuk tangan untuk Anjas Monyong dari Semarang. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua teman-teman. Gokil. Kenalin, namaku Anjas, biasa dipanggil Monyong. Umurku 26 tahun dan jujur semakin kesini aku tuh ngerasa semakin tua semakin jelek. Makanya aku tuh suka sebel sama orang-orang yang punya pemikiran kalau laki-laki semakin tua semakin ganteng. Di aku enggak. Ya mungkin referensi mereka Sasuke Uchiha, Nicholas Saputra, Tora Sudiro. Orang-orang yang waktu lahir udah ganteng gitu. Aku waktu lahir hidup aja udah dipaksa bersyukur gitu. Dan aku teman-teman, mukaku kayak gini itu karena genetik. Karena bapakku nikah sama anak-anaknya 4 jelek semua. Aku pernah dan iseng nanya ke bapakku, "Pak, kenapa sih nggak nyari yang cantik? Kenapa nikah sama gitu?" Dijawab sama bapakku pakai tangan, teman-teman. Dikaplok pas mulutku. Monyong sampai ya. Dan gak enaknya jadi orang jelek, teman-teman. Gak enaknya jadi orang jelek. Aku tuh sering banget dibully waktu lagi nongkrong. Aku pernah lagi nongkrong, terus tiba-tiba ada temanku nyeletuk. "Jas, aku lihat-lihat kalau kamu buka mulutmu kayak biawak ya." Aku denger itu shock, teman-teman. Gara-gara itu sepanjang nongkrong aku diem, gak berani aku buka mulut. Masalahnya sebelahku jualan rica-rica. Takutnya aku buka mulut, dia buka menu baru. Rica-rica biawak monyong. Yang kayak gimana rica-rica biawak monyong? Jangan ditanya. Bahkan aku sempet dibully yang paling parah tuh, aku pernah diludahin. Aku pernah ditelanjangin, bahkan pernah dimasukin ke tong sampah. Udah gitu tong sampahnya yang tong sampah anorganik. Seolah-olah kejelekanku sulit terurai. Dimasukin ke tong sampah anorganik, teman-teman, muka aku setara dengan Nah, kalau aku dibuang ke pantai, nyangkut di penyu mukaku. Tapi efek positifnya,
Sekarang aku jadi punya pacar teman-teman. Dan cantik gitu. Ya memang karena kasihan. Memang. Tapi dia ngelihat aku kasihan, tapi aku ngelihat dia tolol gitu. Gara-gara itu, ibuku jadi nuntut banget aku buat cepet-cepet nikah gitu. Maksudku aku nggak siap banget gitu kalau aku cepet-cepet nikah itu nggak siap gitu. Aku nggak siap, aku ketemu orang tua pacarku, terus aku diludahin. Assalamualaikum Pak, siapa kamu? Cuh, nggak kenal. Sekian ya, terima kasih. Yes, itu dia penampilannya. Silakan boleh dikomentari. Pertama mungkin Popon, silakan Popon. Pon. Pon jangan ditutup mukanya, jangan ditutup dong. Iya, nah, gitu. Lihat orangnya Pon dilihat. Jangan kayak gitu. Terlalu maju orangnya ini. Terlalu maju. Pemikirannya. Ya, betul. Kayak ditompok kita. Materinya gimana Injas ya? Gue tuh di awal-awal ngomongin yang menikahi lumayan untuk budaya Indonesia kali ya. Budaya ketimuran ya, di mana kita sangat menghormati seorang itu kurang bisa diterima kayaknya ya. Maksud gue kalau mau keras atau ngecengin yang lain boleh lah, tapi kalau itu kayaknya jangan lah ya. Gue mungkin sedikit mau nambahin, lu tuh sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Jadi mungkin permission to left kitanya, izin ketawanya, lu tuh nggak jelek-jelek amat. Contohnya yang jelek banget tuh siapa? Ah, Yono. Iya benar. Ya, unik mukanya. Nah kalau lu tuh enggak. Sebenarnya yang mengganggu tuh adalah kumis lu sebenarnya. Gue tambahin lagi. Boleh, silakan, Gue Pak. kalau depreciate orang jelek tuh kan mungkin awal di Yuda Keling waktu itu kan. Sampai akhirnya Yuda Keling ngelihat Fandi Bakri ya siapa? Iya kan? Bakri Adi. Dan dia ngerasa ternyata dia gak jelek-jelek banget. Selanjutnya kita sambut ini dia ada Restu Kiting dari Stand Up Indo Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Restu dan saya itu dari Purbalingga. Buat yang belum tahu, Purbalingga selain kita punya makanan khas, kita juga punya pemakan khas, Sumanto. Tapi masih banyak orang yang nggak tahu Sumanto dari Purbalingga. Saya pernah stand up nih ngomongin Sumanto, tiba-tiba ada penonton nyeletuk, ih Sumanto kan dari Jepara. Dari Jepara katanya. Sumanto kalau dari Jepara nggak makan orang, makan kursi. Lebih kayak rayap tuh. Jadi buat yang belum tahu, Sumanto tuh lahir di Purbalingga 3 Maret 1972. Gara-gara itu saya jadi tahu kalau Sumanto zodiaknya Pisces. Gara-gara itu juga saya jadi nggak percaya zodiak. Ia tahu sifat buruk Pisces suka makan teman, tapi kan nggak dimakan beneran ya. Soal asmara juga Sumanto kurang. Sumanto tuh udah pernah nikah 2 kali, tapi dua-duanya berakhir dengan perceraian. Mungkin nih pas sama istri pertama cerai itu gara-gara pas malam pertama mereka ciuman, nggak sengaja kepala istrinya ketelen, cerai. Nikah lagi sama istri kedua, mungkin dia belajar dari pengalaman. Jadi istrinya tuh pas minta ciuman dia nolak. Tapi istrinya pasti ngode-ngode terus. Mas Sumanto dingin. Sama Sumanto diangetin sampai matang. Cerai lagi. Dan Sumanto ini pas dia keluar dari penjara, dia tuh masuk pesantren. Tapi kan kalian pernah kepikiran gak hari pertama Sumanto di pesantren kayak gimana? Mungkin nih pas sholat jamaah gak ada yang mau di depan Sumanto. Takut pas sujud kakinya dimakan. Karena gak ada yang mau di depan Sumanto, akhirnya Sumanto jadi imam. Wah. Pas sholat lama banget. Nah ini Sumanto makan waktu. Selesai sholat gak ada yang mau duduk di dekat Sumanto. Ini Sumanto makan tempat. Selesai semuanya Sumanto keringetan. Oh, sebenarnya Sumanto makan gacoan kayaknya. Tapi untungnya Sumanto tuh dia langsung masuk pesantren gitu. Nggak kebayang kalau misalkan Sumanto keluar dari penjara, dia langsung melanjutkan karir jadi pemain sepak bola. Aku yakin Sumanto milih posisi jadi striker. Nggak apa-apa gitu timnya Sumanto diserang terus-terusan. Nggak apa-apa. Yang penting pas serangan balik, kiper lawan udah nggak ada. Udah dimakan ya. Makanya Sumanto tuh kalau misalkan main sepak bola dia tuh paling suka kalau dikasih umpan lambung. Karena kebetulan Sumanto suka jeroan.
Jadi kalau dia nggak diumpan-umpan dia nyari umpan sendiri tuh. Terima kasih Nasi Restu. Restu Kitty, kita minta ke Sadana Agung dulu. Mas Sadana Agung silahkan. Udah pernah lihat juga nih. Udah ketebak ya. Betul. Tapi udah pernah lihat Restu dan emang bagus materinya yang ini. Cuman kalau tadi dibilangnya udah pernah ngelihat dan tetap lucu, sama juga. Dan lebih dari sekedar itu, aku sih senengnya ngelihat Restu ini gak sekedar pakai materi lama, tapi juga nambahinnya bagus. Wah hafal banget aku ya materinya ya. Iya. Enggak karena ketika di belakang terus disenggolin ke bola, oh ternyata nguliknya masih bisa juga. Karena yang belakang yang bola baru kan? Baru tuh, yang belakang baru. Maksudnya untuk acara ini ditambahkan materi dan buat closing lagi. Jadi langkah yang berani dan mantep. Sadana Agung terima kasih. Bang Fahim mau komentar gak terkait waktu kan tadi udah solid banget sebenarnya. Tapi pas lihat waktu kan memang jadi satu apa ya, bukan halangan tapi kayak satu ketentuan juga dari proses lomba gitu Bang, silakan. Tadi emang lebih cara ngomongnya kan emang datar gitu kan. Emang tadi nggak kepikiran mending dikasih jeda dulu supaya bisa nyampe waktunya. Pakai mikrofon boleh? Iya. Iya. Gue curiga ya, dia juga dingin banget. Iya. Gue mikir nih Sumanto begini ciri-cirinya nih. Soalnya diam. Dimakan kita semua nih. Karena saya yang 4 detik gitu ya. Tahunya kalau di jeda-jeda malah lebih gitu tadi. Oke, tapi tadi akhirnya lihat nggak kalau emang masih kurang? Lihat ya. Lihat ya. Kan biasanya tuh kalau di yang musim lalu kan ada apa kayak gitu, yang penting biar tadi emang udah itu aja gitu. Oke, berarti next harus bisa belajar impromptu ya, improvisasi di panggung gitu. Itu aja sih. Tapi ini wakil pertama Purwokerto ya? Yes, Purwokerto pertama. Purwokerto, mantap. Yes, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Restu. Selanjutnya kita juga masih punya dari Stand Up Indo Purwokerto ada Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari dan saya adalah kasir Indomaret. Dan saya kerja sebagai kasir. Jadi kasir itu capek banget. Karena kita harus berdiri selama berjam-jam. Capek banget pasti itu tiap hari. Dan apalagi bulan puasa ya. Bulan puasa itu jam kerja kita itu sering over. Ari, terima. Oh, over. Oh. Bola. Dan saya sudah cukup lama di Indomaret dan jabatan saya ini sekarang asisten kepala toko. Jadi di Indomaret itu jabatannya ada bertingkat-tingkat. Dari yang karyawan kontrak, asisten kepala toko, terus paling atas plafon toko. Karirnya, menjanjikan karirnya itu. Dan saya suka heran sama konsumen Indomaret yang pas beli mie itu suka lama banget. Jangan-jangan mereka itu membayangkan rasa mie-nya itu satu persatu. Kayak misalnya ada mie goreng Aceh, pasti dibayangin dulu kan. Di lidah bercambuk-cambuk. Terus ada lagi, mie sukses siji 2. Gak kerasa, saya belum sukses. Terus ada lagi, pahit, oh ternyata sampo. Terima kasih, nama saya Ari. Wah, dia jauh banget, belum nyampe 2 menit. Lu jadi saya yakin gak lolos soalnya. Oke, ke juri Mas Dika. Dari awal sampai ke Ari itu sebenarnya juri nggak ada yang nyetopin. Berarti kan juri pengen lihat sampai detik terakhir. Iya betul. Dan dari tadi, sorry gue potong ya. Iya, dari tadi di awal, dia tuh paling sering pas lagi duduk tuh ngeliat gue. Ketawa apa enggak, gue pikir jadi nih orang mikir dulu nih. Lagi ngapalin terus nih. Bahkan ujuk-ujuk cuma 1 menit 52 detik. Buat apa dari tadi lu di situ? Kayaknya perhatiin banget. Dan sepertinya ada ya sampai 3 menit ada sebenarnya. Ada kan? Lu masih punya materi sampai 3 menit gak?
bisa di reverse nanti. Enggak bisa. Maksudnya materi lain. 1,5 terus ditambahin 1,5. Itu kalau dikali 2, lu ulang kayak tadi ya baru 3 menit iya. Tapi emang materi lain. Ya terus lu tadi yang lain istirahat lo tetap di situ ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Berarti ini kalau sampai 3 menit endingnya adalah saya kasih Indomaret. Lu ulang Diulang. lagi ya. Oke, komentar Mas Dika dulu deh. Mas Dika silakan. Gua nggak tahu lu kenapa akhirnya harus memutuskan berhenti di semenit 53 detik padahal masih ada waktu banyak banget ya. Itu sayang aja menurut gua. Padahal tadi kayaknya gini, kayaknya lu sangat memperhatikan kita semua sampai akhirnya fokus lu tuh adalah aduh ketawa nggak ya gitu. Kayak banyak ketakutan lu kalau materi lu nggak nyampe gitu. Nah itu kan malah jadi ngebikin lu panik ya. Padahal kan kalau di stand up selesain dulu aja. Tugas lu adalah naik ke atas, selesaikan materi lu, udah gitu. Nah ini kan belum nyampe 3 menit masih jauh. Maksudnya masih jauh banget. Sayang banget gitu. Padahal tadi kita udah cukup lumayan nikmatin kok. Kita udah mulai menikmati kalau lu adalah pegawai Indomaret. Lu ngeliatinnya kayak begini. Iya kayak gini. Sangkain gue tuh, oh dia masih pede nih akan ada materi lainnya yang dikirimkan kepada kita. Ternyata di semenit 53 detik ya terima kasih gitu, sayang. Coba kita tanya alasannya apa lo ngetop di 1 menit 53 detik, Ri? Nggak lihat waktu sih, tapi mungkin waktunya kecepatan. Enggak ada. Ini dari tadi semua segini. tadi sama. Sampai sama. Lu bukan peserta nomor 1. Bukan peserta nomor 1. Gitu kita udah berkali-kali ada di sini. Emang timer ini disetel 0,5 ya kan? Dipelanin sama Ari. Bang Valen silakan Bang. Gua dari public speaking lagi aja. Yes, itu. Jadi emang ada yang namanya tuh the art of banting setir gitu. Jadi ternyata kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan yang kita sudah persiapkan, tapi ada regulasi yang harus dilaksanakan, mau gak mau kita harus improve. Mau itu berhasil atau tidak, tapi we have to finish what we start. Kita harus tetap selesaikan apa yang kita mulai gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman ada yang juga blank misalnya. Kalau ini kan emang bener-bener blank aja dia kan. Nah misalnya nanti ada yang sebenarnya materinya bisa selesai tapi lu lupa nih. Mau gak mau tetap harus lu selesaiin, mau itu berhasil atau enggak, itu urusan belakangan gitu. Tapi lu harus coba dulu, karena apalagi kalau tadi bahasanya Pak Dana ini kan kalau masuk industri, televisi nasional itu gak bisa diampunin yang kayak begitu. Karena durasi itu sangat ditentukan oleh programming. Jadi kalau sampai under, itu ngerusak semua rundown program gitu. Nah itu yang harus benar-benar dimanfaatkan sama pesertanya gitu. Jadi next time itu harus lo lakukan dan siapapun yang nanti lolos, gue cuma mau kasih tahu nanti kita akan ada di salah satu pabrik outdoor, panggungnya gede dan penontonnya 300 sampai 500 orang. Itu finalnya nanti. Jadi kalau lo nggak bisa menangkan yang segini, jangan sampai kita zong di final. Karena lo berhasil di sini pun belum tentu nanti di final di hadapan segitu banyak dan indoor dan outdoor beda kan. Untuk lo bisa handle the crowd gitu. Nah itu benar-benar harus dilatih dan dilatih. Selanjutnya masih dari stand up Indo Purwokerto, ini dia Wiwit Nur Rohman. Bubur sumsum, assalamualaikum. Bubur ayam, waalaikumsalam. Ya buat yang belum kenal, nama saya Wiwit, biasa di catcalling. Wiwit. Saya dari Banjarnegara dan di podcast Cing Abdel, Nuri Zafira pernah bilang, Banjarnegara komunitasnya ada, komedinya nggak ada. Saya mau nunjukin kalau omongan Nuri Zafira itu salah. Nggak cuma komedinya, komunitasnya juga nggak ada. Sekarang aja yang aktif stand up tinggal ketua, saya udah. Dan dibikin grup WhatsApp. Mending PC. Kalau cuma 2 orang gitu. Dan ketua saya, mohon maaf dia kakinya pendek sebelah. Berarti yang aktif nggak sampai 2 orang. Cuma 1/3/4. Dan dari situ kita jadi tahu, Banjarnegara selain komedinya nggak ada, ketuanya nggak lengkap.
Sebenarnya saya awal gabung di komunitas Purwokerto. Tapi akhirnya gabung ke Banjar karena saingannya sedikit. Cuma orang dan es Dawet Ayu Banjarnegara. Kalau lawan es Dawet Ayu Banjarnegara, ini paling cuma kalah seger. Iya sih ada ger dalam seger, tapi kan nggak lucu. Tapi misalnya saya diadu stand up lawan Dawet Ayu Banjarnegara dan saya kalah, lucu. Kok ada orang kalah sama Dawet? Lagian yang punya Dawet nggak cuma Banjarnegara, Kebumen ada, namanya Dawet Ireng Kebumen. Cuma biasanya Dawet Ireng Kebumen yang jualan itu ayu-ayu. Dawet Ayu Banjarnegara yang jualan itu kebumen-kebumen. Dan yang kedua nih lawan orang, saya serba salah. Kalah saya malu, menang ya udah biasa aja nggak ada kebanggaan. Ini ibaratnya kalau di sepak bola, saya ini Messi, lawan saya atlet Paralimpik. Mau dikasih keras, dia pasti lembek. Mau dikasih lembek, tongkat dia keras, dipukul saya yang. Dan dia tuh yang nggak bisa berdiri tegak gitu loh. Dia tuh kalau berdiri miring dikit gini. Ini pakai gamis putih jadi menara Pisa. Jadi selama ini saya stand up lawan saya Itali. Pantesan susah, saya pakai MU. Mas Ari udah hampir 3 menit nih. Terima kasih, nama saya Wiwit. Wiwit. Ada pesan ke temennya. Nih Mas Ari 3 menit. Mas Sadana Agung silakan duluan boleh mau komentari Wiwit. Wiwit, mantap. Nih, ya semakin bagus lah. Saya waktu itu terakhir denger materinya. Ayo, gitu lagi nggak lo? Aku sih udah bener juga iya. Iya. Wit ketemu di mana ya saat itu ya? Pernah ketemu gak aku? Iya, di Purwokerto. Oh iya. Tapi ini kita serunya membawa lokal heroes karena dia memantau lokal kan, memantau semua adik-adiknya kan. Betul. Materi kamu sih nggak apa lagu ya, cuman aku suka sih openingnya cepet. Tadi kan kalau kita udah ngobrolin tentang openingnya, cari yang secepat mungkin. Sayang kalau pace-nya lamban, dilakukan oleh Wiwit. Ini boleh ditiru ya, jangan langsung yang model teriak tadi. Betul, ini langsung begitu tadi. Terus keresahannya beneran ada gitu. Jadi ngulik tentang Banjarnegara tuh nggak di abuse ngarang kemana gitu. Jadi ada keresahan apa, kasih punchline, ada keresahan apa, kasih punchline gitu. Jadi happy banget dengernya. Selanjutnya, Patra silakan Pat. Ya, Wit, kalau dari stand up lu sih kayaknya, gue nebak aja ya, kayaknya lu sering ikut lomba, bener gak? Ya. Iya kan, kelihatan biasanya orang-orang yang tadi kita sempat bahas juga, biasanya keciri tuh kalau yang suka ikut lomba tuh tadi bisa mulai pakai tebak-tebakan. Pokoknya 10 detik pertama tuh langsung cari titik tawa aja. Jadi kalau kayak Wiwit tadi kelihatan udah ini juga. Sama kayaknya ya dari 13 peserta, lo peserta pertama yang dapat applause break sih kalau gue tadi lihat ya. Yang tadi soal applause break. Yang soal kebumen-kebumennya itu tuh dapat titik applause break. Jadi mudah-mudahan lo sabar sampai terakhir di pengumuman ya, Wit. Siap, terima kasih. Selanjutnya tepuk tangan, ini dia ada dari Jogja, Dodok Jogja. Oi. Saya Pang yang toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menganugerahi Libanon dengan Kahlil Gibran. Tapi Allah menguji Indonesia dengan dan perkenalkan, saya Dodok Jogja. Dalam klasifikasi Pang saya termasuk Pang lansia. Usia saya udah 46. Sebaya sama BNI. Sebenarnya 48, tapi nggak nemu lucunya. Saya Pang asli Jogja, dan Pang Jogja itu miskin, tapi terlihat bahagia. Kalau Pang yang kaya dan benar-benar bahagia, itu Pang Solo. Diskriminasi terhadap anak Pang itu masih saya rasakan sampai seusia saya ini. Pandangan masyarakat tuh Pang itu ya rusuh, kumuh, jauh dari gaya hidup sehat. Padahal anak Pang itu tiap hari olahraga, lari, dikejar Satpol PP.
Tapi anak pang itu larinya kenceng. Padahal nggak pernah yang namanya pemanasan, stretching, pang stretching, posing. Nggak ada. Tapi larinya kenceng. Saya pernah satu sore di Malioboro, tahu ya. Saya dikejar Satpol PP, saya lari kenceng. Kenceng banget. Saking kencengnya saat berhenti sudah sampai Bantar Gebang. Masuk dalam kelompok sampah residu. Nggak bisa ditolong lagi. Cepet banget ya. Diskriminasi anak pang nggak hanya terjadi di jalanan bro. Bahkan saya udah berkeluarga, punya anak remaja, bingung mau gaul sama siapa. Karena di kampung, anak remaja udah ada wadahnya, namanya remaja masjid. Kegiatannya jelas ngajari adik-adik sholat. Bahkan dengan inovasi, buat tepuk yang namanya tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Keren. Wis, keren. Waktunya bro, waktu bro. Kalau baby pang nggak punya itu. Anak pang nggak, kalau buat yel-yel itu malah lucu. Nggak menarik. Tepuk anak pang. Aku anak pang rajin jarang mandi. Orang tua di penjara, cinta punk rock sampai mati. Oi oi oi. Nah, kesimpulan saya saya punya mimpi untuk mensejahterakan anak-anak punk. Saya pengen bikin partai, namanya punk. Partai Amanat Ang. Terima kasih untuk Jogja. Oh. Jatuhnya tuh emang part of act out ya? Oh enggak. Oke, Randika Jamil silakan. Aduh capek. Mas Dodo apa kabar? Sehat, Mas. Luar biasa. Mas Dodo masih energik sekali ya di usia senja ini ya. Muda Mas. Gua apa ya? Kalau sama Mas Dodo udah berapa kali lihat, tapi memang yang selalu salut adalah bagaimana deliverynya begitu rapi, yakin, pede, menikmati banget di atas panggung, itu yang paling gue senengin gitu. Dan juga sekarang sih terlalu menikmati panggung sampai lupa kalau panggungnya kecil ya. Iya. Ya. Untung. Gak biasa panggung kecil Mas. Oh iya. Oh iya. No. Biasanya ngecor itu. Ya jadi kalau gue selalu menikmati Mas Dodo. Ya mudah-mudahan bisa ketemu lagi lah di selanjutnya. Nun. Siap, terima kasih Mantap, Mas Dodo. Pon, singkat Pon. Apa Pon yang mau disampaikan Pon? Keren banget lah Mas Dodo, semangatnya masih udah lansia gini. Kalau di kereta itu duduk di kursi prioritas gak? Kan pang lansia kan. Anda juga kalau kita ngeliat pang duduk di kursi prioritas tapi di atas. Tetap gandul. Keren banget Mas Dodo, mantap. Selanjutnya ini tuan rumah nih dari Solo, ada Laurentius Rizky. Tadi saya kesini naik motor ya. Naik motor, belakang saya ada ibu-ibu. Masalahnya, ibu-ibu ini klakson terus. Tin, tanpa jeda. Tin, saya kesel kan, tak marahin. Bu, ngapain ibu klakson? Ini matiinnya gimana mas? Lepasin, gampang loh tinggal gini. Lepasin tok. Masa nggak bisa sih? Ya perkenalkan nama saya Rizky ya. Nah saya belum menikah gitu. Jujur, saya takut banget untuk menikah. Karena kalau kalian sadari, itu masih banyak keluarga-keluarga yang problematik. Contohnya kayak berita kemarin saya lihat, ada seorang istri tega memotong alat kelamin suami karena ketahuan selingkuh. Memotong alat kelamin loh. Dan prosesnya saat suami sedang tidur. Ini bayangin kalau misalnya suaminya bangun. Bangun tidur kan. Berpipis pasti kan. Kamar mandi, copot celana terus, loh mana ya? Mana ya? Allah. Akhirnya diganti tangan palsu. Ya set. Bisa ngepang gitu.
Dan apa ya, herannya saya itu juga masih banyak orang-orang yang nikah karena hamil duluan gitu. Kok bisa itu nikah karena hamil duluan? Berarti kan dia nikah, posisinya lagi hamil. Padahal kendala orang hamil itu banyak. Salah satunya muntah-muntah, emosi tidak stabil. Bayangin pas waktu ijab kabul nih. Saya terima nikahnya, tiba-tiba yang cewek muntah. Penghulunya lihat orang muntah kan jijik ya. Ikut muntah. Tapi tak tahan dia. Aku yang muntah. Itu baru muntah, emosi tidak stabil ya. Lain pas waktu ijab kabul. Saya terima nikahnya, tiba-tiba cewek marah. Bacot. Wah. Penghulunya nenangin dong. Tenang mbak, tenang mbak. Dimakan sama bulu. Dan saya juga takut nikah itu gara-gara juga ibu saya itu broken home. Saya dari keluarga broken home. Dan saya ini broken home, terinspirasi sama Dora the Explorer. Karena dia tuh pasti ke rumah neneknya. Ya, ini saya yakin Dora broken home. Tapi yang saya heran, dia itu kemana aja tuh pasti bawa peta. Gak pernah gitu petanya ketinggalan. Ini bayangin kalau petanya Dora ketinggalan. Halo teman-teman, hari ini saya mau ke kantor Samsat. Apa yang kita butuhkan? Peta, iya benar peta. Wah ya Allah petaku ketinggalan. Dora berjalan sendiri. Dora frustasi. Dora ngepang. Bajunya disobek-sobek. Diganti sama baju NDX. Dora nonton konser terus sama si Bud. Tipis-tipis Bud. Terus Dora curhat. Bud kita teman udah lama, Bud sama curhat. Apa itu Dora? Sebenarnya saya ini adalah... Sekian sedikit terima kasih. Tepuk tangan dong. Rizky Patra Gumala, silakan Patra. Silakan Pat. Apa sih yang terakhir? Kok tiba-tiba? Ya emang struktur lomba tadi kan lu juga nempatin si ibu-ibu klakson di depan untuk dapat titik tawa itu udah materi lu sih materi struktur lomba banget kelihatan Ki. Jadi kayaknya ada hal titik apa detik-detik terakhir lu rubah ya tadi sebenarnya. Apa dari awal udah begini? Udah rubah. Oh dirubah kan? Strategi ya. Ya lo ada privilege ada di urutan 15. Premis soal nikah juga menarik. Cuman yang terakhirnya tadi tuh Dora jadi gimana sih? Jadi karena lo kayaknya tadi lo ngejar waktu sih kelihatan banget lo udah ngeliatin waktu kayak oh ini udah habis nih. Jadi lo ngomongnya agak cepet-cepet. Dora nonton konser punk tiba-tiba hah kok jadi itu aja sih kalau gue ya. Jadi ekspektasi ketawanya bukan karena materinya tapi karena patahannya apa sih gitu kayaknya ekspektasi orang siap. Selanjutnya ini dari Stand Up Indo Kudus ada Doni Bendot. Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Doni seorang guru dan aku males sholat taraweh. Karena ada anak kecil mengganggu. Aku pernah lagi khusyuk taraweh takbiratul ihram Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada anak kecil lewat di depanku. Lari mondar mandir. Aku jengkel pas dia lari tak sandung kakinya. Dia jatuh nangis. Bapaknya kaget teriak Allahu Akbar. Semua jamaah rukuk. Imamnya masih berdiri. Imamnya nengok ke belakang kok sudah pada rukuk. Akhirnya imamnya pindah ke belakang jadi makmum. Kami masih rukuk lama itu. Sampai aku inisiatif anaknya lari tak sandung lagi jatuh nangis. Bapaknya teriak Sami Allahu liman hamidah. Bapaknya sudah di depan jadi imam. Terus anak kecil itu juga suka ngobrol saat sholat. Aku lagi fokus sholat,
ada 2 anak kecil di sebelahku. Ini sudah rakaat berapa? 10. Bukannya 12. 10, 12, 10, 12. Untungnya ada satu teman baik yang coba mengingatkan. Shh, diam. Kalau ngomong sholatnya batal. Anak itu baik tapi tolol. Ngomong dia. Terus aku kalau sholat taraweh, yang tidak enak itu adalah ketika posisi sujud. Aku pernah lagi sholat di musola yang space-nya sempit, lagi sujud, mau berdiri, kepalaku itu kena bokong jamaah yang ada di depan. Dan sialnya kenanya pas muka, rasanya anget, tak endus-endus, bau tembakau. Aku berkata lirih, asemi bau bako. Dia nyaut iki liquid dudu bako. Terus atau kebalikannya, aku lagi sujud mau berdiri, tiba-tiba bokongku kena kepala jamaahnya di belakang. Rasanya tidak enak, refleks aku minta maaf ya. Dia bilang iya enggak apa-apa. Tapi bisa tidak minta maafnya nanti. Kita masih sholat ini. Terus di sujud berikutnya aku lebih hati-hati lagi. Aku sujud, aku lihat dia lewat selakangan kaki. Tak pantau kok enggak naik-naik. Ternyata dia juga mantau aku dari belakang kayak gini. Jadi kita lihat-lihatan. Sampai terawihnya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Randika Jamil, silakan Mas Dika. Terima kasih. Doni, kalau gue seneng dengan deliverynya aja, lu tenang aja untuk nyampein materinya gitu. Jadinya secara penekanannya emphasizing untuk si punchline gitu. Lu penekanan ya, diteken gitu. Ini punchline nih, ini setup, ini punchline, itu treatment punchline-nya bagus. Emphasizing. Ilmu lagi aja nih. Kagak, dia udah lebih tahu ngapain gua. Ilmu. Iya Bang, paling pula-pula doang. Ya jadi treatment punchline-nya bagus. Akhirnya tahu, oh, oke ini udah punchline. Jadi kitanya siap. Oh ini udah mau punchline nih. Jadi gua menikmati sekali, terima kasih. Ada dari Solo, selanjutnya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Farid. Ini dia Farid. Dari top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Kenalkan, saya seorang sopir ambulan teman-teman. Serius. Kalau nggak percaya di depan ada. Jadi profesi ini adalah profesi yang termasuk risiko tinggi teman-teman. Karena kita apalagi pas bawa pasien kecelakaan ya. Kita harus membawa pasien kecelakaan sesegera mungkin ke rumah sakit tanpa kecelakaan. Iya dong. Kan nggak lucu kalau kita cuma ngebut tapi kecelakaan lagi. Nanti ada ambulan lagi. Itu jatuhnya nggak evakuasi tapi reuni. Tapi jujur saya cinta banget dengan profesi ini teman-teman. Sekarang kalian bayangin nih, kalian bawa kendaraan, terus tiba-tiba kayak kendaraan di depan kalian tuh membukakan jalan untuk kalian. Di situ saya rasanya kayak Nabi Musa pas belah Laut Merah. Cuman yang namanya cinta pasti ada permasalahannya. Kayak saya tuh kesel sama pengendara yang ngikutin kita, cuma cari enaknya. Tipikal Fir'aun nih kayak gini nih. Sumpah ya, kayak pengendara kayak ini kan cuma nyari enaknya. Saya yang depan ke Anda gitu loh. Maksudnya kayak saya sumpahin pengendara model kayak gini itu besok waktu meninggal terus dibawa ambulan itu dibuntutin sama anak-anak pang Cikarang. Ini mati dalam keadaan pang nodet. Tapi saya jadi profesi ini udah lumayan lama sejak zaman Covid ya. Kita flashback mundur ke belakang dikit waktu zaman-zaman Covid. Iya. Jadi waktu itu memang kita merasa kesedihan yang sama, kita merasa kehilangan yang sama.
Saya pun waktu menjadi sopir ambulan pertama pun sangat besar rasa empati saya terhadap keluarga-keluarga yang merasa kehilangan. Tapi kayak lama-kelamaan ini rasa empati mulai hilang nih. Kayak waktu pertama kali saya dapat jenazah gitu kan. Disuruh nganter dari rumah sakit ke rumah duka kayak. Pengen rasanya kayak ngecat keluarga di rumah kayak sesuai aplikasi ya kak. Berang-berang makan coklat berangkat. Iya, pengennya kayak gitu. Sampai saya hafal betul. Kayak titik tangis keluarga itu kapan pecah. Waktu saya sampai di rumah duka. Jadi kayak saya sampai ke rumah duka, terus saya buka pintu belakang ambulans, saya keluarkan ambulans secara perlahan kayak, ayo keluarga siap-siap ya. 1, 2, 3. Belum dong, masih di sini dong. Iya. Terima kasih saya Farid. Terima kasih Farid. Patra silakan boleh dikomentari. Ya, Red, sama juga kayak profesi kasir ya. Supir ambulan tuh cuman lo yang bisa bawain premisnya dan gue juga belum pernah denger sih ada materi soal ini. Cuman kayaknya tadi lo kenceng di awal, di belakangnya agak longgar. Jadi mungkin agak lebih rapat lagi untuk cari punchline sama penulisannya sih, Red. Udah itu aja sih. Siap, terima kasih. Randika Jamil silakan Mas Dika. Ya, saya juga udah pernah lihat materinya, tapi ini punya lu ya, Dan? Punya Mas Dada. Belum. Ini punya lu ya. Enggak, kalau gue lebih penasaran pas lu lagi jadi supir ambulan, rambut lu tetap diginiin. Iya, lebih rapi mungkin. Dikasih topi. Cowboy tapi. Gue tadi sebenarnya cukup lumayan menarik pas di awalnya, tapi pas di belakangnya sayang ya gitu, banyak yang terlalu, apalagi masalah soal kesedihan, ada dilema untuk ketawanya aja gitu. Itu rada di tengah-tengah tuh, gue harus kemana nih ketawanya gitu. Paling di situ aja sih. Oke. Farid, thank you sisanya. Siap, terima kasih. Kita tidak mempersilahkan Mas Dana untuk komentar karena bajunya mandan kentir, takut ada nepotisme ya. Jadi nggak komen gak apa-apa ya. Tepuk tangan untuk Farid. Selanjutnya dari Semarang nih, stand up Indo Semarang. Ada Akbar Bah. Silakan Akbar Bah. Selamat malam, saya Apoy Wali. Nggak tahu kenapa teman-teman saya itu bilang saya mirip sama Apoy Wali. Aneh. Ya kasihan aja sama Apoynya gitu. Kenapa kalau dimirip-miripin sama saya? Just info teman-teman. Padahal Apoy pas masih muda itu mirip banget sama pemain Real Madrid, Luka Modric. Tuanya malah mirip saya. Padahal saya pas muda nggak pernah tuh mirip Luka Modric. Kalau luka bakar mirip. Gosong kan sampai nggak ada yang ketawa. Dan teman saya itu semakin aneh. Saya mulai dimirip-miripin sama tokoh-tokoh yang lain. Ada yang bilang saya mirip Fadlizon. Saya dibilang mirip Bung Hatta. Ada lagi terakhir saya dibilang mirip Bung Toel. Aneh. Padahal kan saya lebih mirip Bunga Citra Lestari. Oke teman-teman, dan aslinya tuh saya nggak suka dimirip-miripin sama orang lain karena saya punya jati diri sendiri. Makanya mumpung banyak orang saya mau memperkenalkan diri. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Akbar dan nama lengkap saya Bahtiar Akbar. Lengkapnya lagi Bahtiar Akbar SPD. Mas Vano tahu SPD Mas? Mas Ari tahu SPD? Bang Dika tahu SPD Bang? Sini sama Pak D. Ya dan seperti Pak D pada umumnya teman-teman. Saya itu Pak D yang tentu punya tim sepak bola favorit. Dan tim sepak bola saya itu jujur dulu bikin saya dibully karena sering kalah. Sekarang tim sepak bola favorit saya sedang berjaya, saya jumawa. Tim sepak bola favorit saya sekarang sedang ada di puncak. Tim SAR Gunung Kerinci. Enggak teman-teman, tim favorit saya itu Liverpool teman-teman ya. Oke, tepuk tangan untuk Liverpool. Dan saya sangat senang sekali karena Liverpool sedang ada di puncak. Wajar, namanya aja Liverpool, makanya ada di puncak. Coba kalau namanya Rokib dan Atlet,
kan adanya di pundak. Oke, terima kasih, saya Akbar. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Popon, silakan Pon. Untuk Akbar. Iya Mas Akbar, waktunya masih kurang ya Mas Akbar ya. Secara materi juga belum terlalu oke sih penulisannya kalau menurut saya. Cuma yang di awal-awal aja tuh bagus, emang mirip Apoy. Karena emang terlalu mirip sih. Kalau kata gue iya. Bahkan Apoy aja pernah dibilang mirip Akbar dia. Sama Paang. Sama temennya iya. Thank you Popon. Terima kasih. Mas Adana Agung silakan. Ini sih sepanjang ini seingatku ini break up plus kedua ya ini tadi ya. Yang diminta tadi. Break up plus. Soal mirip-mirip. Kayaknya mungkin Mas dibanding denial mungkin coba untuk tarikannya dijadikan impersonate gitu. Saya dimiripin ini gitu. Saya sih ngelihatnya mungkin bukaan premisnya akan lebih luas ya kalau itu diiyakan gitu. Saya dibilang mirip ini, padahal kan enggak ya, coba begini gitu. Coba jadi Fadlizon. Emang saya mirip Fadlizon ya, terus dicobain gitu misalnya ya. Gitu sih, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Akbar dari Solo. Ini dia Fasya. Cek. Mas Farid tadi topi topnya nadanya salah Mas. Harusnya gini, topi top. Memang harus dikombutin dulu sih. Kenalin, nama saya Fasya dan saya ini seorang guru SD teman-teman. Jujur dulu saya ngira jadi guru SD itu gampang loh. Senakal-nakalnya anak SD ngapain sih? Paling, ini gara-gara ganti set lupa saya. Paling bandel, bohong, sama boker. Tapi ternyata sulit bang. 4 kelas saya ngajar, boker semua. Ini yang saya harusnya ngajar bahasa Inggris. Jadi harus ngajari gimana caranya nggak boker di kelas bang. Dan anak-anak SD itu liar-liar bang. Kayak kucing. Pokoknya lari-lari gitu loh. Ketepuk, buar. Dan anak SD kayak gini nih. Kalau udah kayak gini nggak bisa, dipanggil nggak bisa. Mereka dipelototin juga nggak bisa. Dikasih whiskas baru deket dia. Dan momen paling parahnya lagi, beberapa waktu yang lalu, ada anak pindahan dari sekolah swasta, dari sekolah negeri ke sekolah saya. Anak ini ABK, anak berkebutuhan kapal. Namanya Budiono Siregar, cita-citanya kapal laut kata dia. Enggak ada ya, enggak. Namanya anak ABK. Ini disclaimer ya, saya sayang sama anak ABK. Jujur saya takut sama SJW, ngelihat saya. ABK, dia ini nggak bisa ngucapin satu kalimat utuh. Cuman satu potong kata. Pernah suatu saat pagi, dia teriak, tolong, ada serigala di sini. Gitu. Tolong, selamatkan biri kami. Gurunya jawab, serigala gitu. Dan sulit banget komunikasi sama dia. Pernah sekali ya, si doi ini di kelas nangis. Oh nggak tahu maksudnya dia apa, pokoknya dia nangis aja. Apa roti? Enggak. Terus kemudian apa ini? Whiskas. Ya udah, kamu maunya apa? Yuasa. Udah selesai bang, terima kasih saya baca. Tepuk tangan untuk Fasya. Fasya boleh tutup di sini dulu, kita dengerin komentar juri. Radika Jamil, silakan Mas Dika. Tolong. Tolong. Saya baru mau nulis, tolong.
Kalau gue kayaknya lu jadi ngeraba banget sama materinya. Mungkin pas tadi tiba-tiba diubah set jadi malah bingung kan. Sebenarnya kalau buat gue, lu kenapa nggak stay sama materi lu yang sebelumnya, entah set yang mana gue nggak tahu. Jadinya jadi goyang banget di sini, lu beneran nyari gitu. Kelihatan dari mata lu ngeliatinnya ke semua, terus kelihatan mikir banget. Dan kalau udah kelihatan mikir, kita yang nonton jadi ikut mikir. Karena kan kalau lu stand up jadi kayak cermin ya. Lu kelihatan banget gitu. Jadi buat gua sayang sekali. Sayang Oke, sekali. siap. Terima kasih Mas Dika, thank you Fasya. Thank you, tepuk tangan untuk Fasya, teman-teman. Dan setelah ini akan masih ada beberapa komika lagi yang akan tampil untuk di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4 ini. Tapi jangan lupa buat jebret tim yang menyaksikan kita, jangan lupa untuk download Yuasa app untuk membeli Aki Yuasa terbaru yaitu Aki Yuasa Hybrid di tahun 2025 ini. Karena Yuasa sedang merayakan ulang tahun yang ke-50. Setelah ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Nyalakan. Terima kasih. Ya. Oke, Alim, waktunya terawih. Susah punya senior yang nganggur, Bang. Cawe-cawe komunitas terus sama. Luwak enak. Luwak wet Kipli. Pundit kita modalnya cuma hafal nama pemain sama bisa bilang selesai itu Madrid. Udah Bang, itu aja. Real Madrid nih, gak pakai logo Pemkap Madrid loh. PSG, Paris Saint Germain gak pakai logo Jerman. We'll be right back.